sementara yang ini melalui jalur hukum. Itu yang terjadi selama ini, Bu. Nah, tuh kemudian karena masing-masing merasa dirinya benar gitu ya. Ya masing-masing mesti menunjukkan, begini, ini salah sana, salah sini, salah emang itu. Gitu. Disitulah saya masuk ya, saya sebagai polisi ya, saya itu merasa terpanggil, Bu. Ini jangan dibiarkan yang kayak gini ini terbelah bangsa kita itu. Kalau menurut teori saya, anggapan saya Pak, Ibu, kita ini dibelah oleh orang pihak yang tidak suka pada kita. Ada, saya nggak sebutkan lagi siapa yang nggak suka pada kita, tapi yang jelas kita itu diadu domba oleh pihak yang tidak suka. Yang saya sebutkan aja lah sekarang adalah pihak asing. Amerika nggak senang dengan kita, kemudian pihak Eropa nggak senang dengan kita karena WTO, sehingga kita diadu domba. Itu kira kalau untuk yang dalam saya tidak ingin mengungkap lagi, nanti sangkanya saya prejudis ya. Oke. Sama ijazah, Pak ya. Terus kemudian masuk pada ijazah palsu ya. Bagi polisi, begini sebelumnya, kalau ada pertentangan antara penduduk itu, mulai zaman dulu kala, zaman hukum yang lama pun, pasti akan diselesaikan di pengadilan kan. Kalau ada sengketa itu ya pengadilan, apalagi di negara kita ini kan negara hukum. Ada persengketaan kalau sampai menimbulkan gangguan Kamtipmas, itu harus diselesaikan di hukum. Kalau sengketa itu tidak menimbulkan kegaduhan, tidak perlu. Tapi ini sengketa itu menimbulkan kegaduhan. Makanya ditempuhlah secara hukum gitu. Sayangnya sudah ditempuh secara hukum. Yang satu pihak yang ini merasa dikriminalisasi. Yang sini merasa polisi ngapain tuh ragu-ragu kok itu nggak mau ditahan. Itu yang terjadi seperti itu, yaitu puncaknya itu, Bu. Tetapi saya bersyukur sekarang ya, karena apa? Sekarang proses hukum yang dari dulu itu saya sarankan ya, ini kalau sengketa kayak gini ini harus dibawa ke ranah hukum, kan gitu. Udah, oke, Bapak ya. Udah. Nah, ranah hukum yang sudah berjalan, saya terangkan ya ini Bu ya, saya yang ikut nangani itu. Ranah hukum itu yang berjalan, yang saya ikuti mulai bulan April, di mana Pak Jokowi itu melaporkan, merasa dirinya itu dicemarkan, dan kalau yang pendukungnya malah mengasah dihasut dan sebagainya. Sementara bulan Desember sebelumnya itu pihak yang sini mengatakan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu laporan. Tetapi laporannya tidak diterima oleh Mabes Polri karena ketika dia melaporkan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, ditanya barang buktinya, mana yang Anda sebutkan palsu itu? Tidak ada. Nah, dalam teori pembuktian, teori penyidikan itu, kalau seorang melaporkan, harus ada bukti awalnya.